Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul bersama. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua. Sebelum pembelajaran kita mulai, ada tidak yang hari ini tidak hadir? Hadir Bapak. Hadir semua Bapak. Untuk hari ini hadir semua ya. Hadir. Karena semuanya sudah hadir, marilah kita mulai saja pembelajaran hari ini dengan membacakan doa, dengan membaca basmalah bersama-sama. Ayo kita mulai Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya tentunya anak-anakku semua masih ingat ya, kemarin kita bahas apa? Kita bahas tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Rasul Allah yang wajib kita ketahui ada berapa? 25 Bapak. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengurusan jenazah sebagaimana yang telah Bapak sampaikan kemarin. Akan tetapi belum itu, coba kalian perhatikan ke layar yang di depan. Ini ada beberapa gambar. Apakah kalian pernah menyaksikan atau ikut merawat jenazah? Pernah Bapak. Pernah. Ada yang belum berarti ya? Belum Bapak. Pak, takut. Mungkin takut sama kosong Pak. Kalau begitu coba sekarang kita perhatikan gambar yang pertama. Ini gambar apa? Memandikan Bapak. Nah, memandikan jenazah. Gambar yang kedua, ini gambar apa? Mengkafani. Jenazah. Gambar yang ketiga ini Menyolati. Jenazah. Terus yang terakhir gambar yang keempat ini gambar Menguburkan. Betul semua. Inilah proses perawatan jenazah. Nah, sebelum kita lebih jauh mempelajari hal ini semua, coba kalian perhatikan film pendek berikut ini. Nah, sudah. Setelah kita melihat film pendek tadi, pelajaran apa yang bisa kita petik dari film pendek tersebut? Yo, Nak Aziz. Oke Pak, setelah melihat tayangan video tadi, kita sebagai manusia harus senantiasa mengingat mati, karena yang namanya waktu itu sewaktu-waktu bisa saja terjadi Pak, nggak melihat usia muda, tua, atau anak-anak. Bahwa setiap manusia itu pasti akan mengalami kematian. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Ali Imran bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Coba siapa yang tahu artinya? Setiap yang bernyawa akan mati. Akan merasakan mati Pak. Alhamdulillah, ternyata anak-anakku sudah bisa menerjemahkan dan mengetahui apa artinya kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, dari hal tadi kita tahu bahwa Islam sendiri menghormati manusia sejak masih hidup hingga kematiannya. Penghormatan itu diaplikasikan menjadi kewajiban bagi kaum muslimin untuk melaksanakan perawatan jenazah apabila ada seorang muslim yang lainnya yang meninggal dunia. Nah, sekarang yang jadi permasalahan sekarang adalah tidak ada manusia satupun yang apabila mati kemudian dia berangkat sendiri menuju liang kubur. Tidak, karena itu menjadi kewajiban bagi orang yang masih hidup, terutama keluarga yang ditinggalkannya, untuk mengurus jenazahnya.
Nah, oleh karena itu sangat penting materi yang akan kita pelajari saat ini atau pertemuan ini untuk kita kuasai, kita pahami bersama-sama. Karena nanti kita harus bisa melaksanakannya apabila ada orang di sekitar kita yang meninggal dunia. Kita akan mempelajari tentang tata cara perawatan jenazah sesuai syariat Islam. Apa saja indikator yang harus kita kuasai dan bagaimana kita bisa menguasai indikator tadi. Kalian bisa melihat di layar di depan. Di sini ada kompetensi kita. Kemudian ada indikator pencapaian kompetensi, indikasi kalau Anda itu sudah bisa mencapai kompetensi dasar. Nah, ini tidak perlu Bapak bacakan ya, kalian bisa baca sendiri itu. Jelas ya tulisannya ya anak-anakku semua? Jelas, Pak. Jelas, Bapak. Ya, untuk apa kita mempelajari pengurusan jenazah? Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Melalui model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan feedback, dengan menggali informasi dari berbagai sumber belajar dan mengolah informasi, diharapkan peserta didik, diharapkan kalian semua dapat satu, menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kemudian yang ke-11, mempraktekkan tata cara memandikan jenazah sesuai syariat Islam. Untuk selanjutnya, sebelum kita memulai kepada pembahasan materi-materi yang lain, coba kalian kerjakan pretest pada link yang Bapak tampilkan di layar di depan kelas. Silakan HP-nya diambil. Nah, sekarang login dan tulis link yang Bapak tulis di layar ini. Silakan dikerjakan. Sudah, Pak. Sudah, Sudah Pak. semua ya? Mari kita bersama-sama untuk mempelajari pelajaran hari ini dengan semaksimal mungkin biar nanti pengetahuan kita dan kemampuan kita bertambah. Nah, sekarang coba kalian mencermati pengurusan jenazah COVID-19. Kita ingat kemarin ada pandemi COVID-19 yang cukup menggemparkan dunia. Dan yang jadi permasalahan kita adalah apakah pengurusannya itu sesuai dengan syariat Islam. Coba kalian perhatikan video berikut ini. Nah, setelah kita memperhatikan tayangan video tadi, apakah pengurusan jenazah COVID-19 tersebut sama dengan pengurusan jenazah biasa? Bagaimana menurut kalian? Coba Mas Aziz, sama tidak? Beda, Pak. Berbeda, Pak. Yang kedua, apakah pengurusan jenazah COVID-19 tersebut sudah sesuai dengan ini nanti yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Tapi sebelum itu, Bapak ingin kalian berkelompok seperti kelompok pelajaran tadi ya, pelajaran sebelum Bapak masuk. Nah, ini kebetulan sudah berkelompok seperti tadi. Nah, ini masing-masing 6 orang. Setiap kelompok lengkap 6 orang ya, sudah ya. Lengkap, Pak. Ya. Setelah itu kelompok sudah mengkelompok semua, maka masing-masing kelompok yang terdiri dari 6 orang tadi, nanti ketua kelompok menunggu satu orang mempersiapkan presentasi atas hasil diskusi. Dan nanti ketika diskusi kelompoknya sudah selesai, seperti biasa nanti ada perwakilan dari masing-masing kelompok untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Dan nanti kelompok yang lain silahkan menanggapi atau menambah atau bertanya hasil dari presentasi teman kalian.
Nah, apakah tugas-tugas dari kelompok kalian nanti? Nanti untuk kelompok pertama, kalian membahas atau mendiskusikan tentang kepedulian terhadap jenazah, ketentuan dan tata cara memandikan jenazah. Kelompok kedua nanti membahas tentang ketentuan dan tata cara mengkafani jenazah. Kemudian kelompok yang ketiga, perbedaan pengurusan jenazah baik memandikan dan mengkafani antara jenazah biasa dan jenazah COVID-19. Dan nanti untuk kelompok sampai yang terakhir menyesuaikan sesuai dengan urutan ini. Nah, sebelum diskusi dilanjutkan, sebagai bahan diskusinya, silahkan kalian download LKPD di Google Drive milik Bapak. Nah, ini linknya sudah Bapak tampilkan di depan kelas. Nah, coba kalian lihat di layar. Terlihat jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, silakan kalian download semuanya. Monggo untuk di-download. Sudah, Pak. Nah, Maupun, semua Pak. kelompok sudah Sudah. mendownloadnya. Sudah, Pak. Sudah, Bapak. Nah, sekarang kalian beserta kelompoknya perhatikan tayangan pemandian jenazah biasa. Silakan kalian perhatikan video ini. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, sekarang coba perbandingkan dengan penanganan korban COVID-19 yang ditampilkan di video berikut. Coba diperhatikan. Ini sampul. Sudah, Nah, Pak. ya. Iya. Sekarang setelah kita melihat dua tayangan video tadi, diskusikan penanganan jenazah biasa maupun korban COVID-19 dengan kelompok kalian. Monggo didiskusikan. Lupa ketua kelompok untuk memandunya. Nah, sudah selesai? Sudah, Pak. Ya, semua kelompok sudah selesai mendiskusikan. Sekarang presentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Monggo untuk kelompok pertama dulu. Nanti kelompok yang lain coba perhatikan, amati, cermati, dan nanti memberi pertanyaan atau tanggapan setelah kelompok pertama ini selesai mempresentasikannya. Monggo perwakilan dari kelompok 1 untuk maju. Sudah, Pak. Ini Tapi saya mau banyak diurutan dulu, Bu. Ini Sudah, Pak. Aziz ini ya yang menjadi perwakilan kelompok 1 iya ya. tadi iya Pak, tadi Pak udah. Panggil sama Bambang Nah, dulu. setelah presentasi dari kelompok 1 tadi, apa ada yang ingin ditanyakan atau mungkin dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Pak, tanya, Pak. Bambang. Enggak, Pak. Terima kasih. Sudah paham. Ya, terima kasih. Setelah kita mendengar presentasi dan tanggapan dari masing-masing kelompok tadi, maka marilah kita simpulkan apa pembelajaran kali ini dan hasil presentasi dari kelompok kalian. Ya. Nah, Sudah. Nah, sebelum pembelajaran ini kita akhiri, silakan kalian kerjakan post testnya. Itu sudah Bapak tampilkan di layar depan. Silakan. Oke, sudah, Pak. Nah, Sudah, Bapak. alhamdulillah, ini ternyata post testnya hasilnya memuaskan. Alhamdulillah, Maka Pak. sebelum kita tutup pertemuan hari ini, Bapak ingin menyampaikan tugas kalian di rumah. Untuk absen ganjil, silakan kalian membuat video mempraktekkan memandikan jenazah, dan absen genap mempraktekkan mengkafani jenazah. Hasil dari rekaman tadi silakan kalian upload ke Google Classroom di menu tugas memandikan dan mengkafani jenazah. Sudah jelas semuanya ya? Iya, Pak. Sudah, Pak. Ya, kalau begitu mari kita tutup bersama pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Sekian dari Bapak, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.